Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV. Luar biasa sehat Anda hari ini. Seperti biasanya, talk show Siap Nikah kembali menjumpai Anda. Persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan DPRD DIY, Komisi D yang hari ini hadir. Bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, saya Indah Adina 30 menit ini mengajak Anda berbincang mengenai peran orang tua dalam pendampingan tumbuh kembang anak. Apa kabar orang tua yang sekarang ini sedang menyaksikan acara ini? Mudah-mudahan kabar baik ya. Bagaimana peran Anda? Kita obrolin di sesi ini. Obrolan santai tapi tentu saja membawa manfaat bagi Anda. Karena dari kacamata masing-masing, narasumber akan bicara tentang ketugasan-ketugasannya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Kanjeng, terus Mbah Nuwun. Yang pertama Bapak RB Dwi Wahyu BSPD MSI, Ketua Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak Dwi. Sehat Mbak Indah. Sehat semangatnya. Oke, baiklah. Kemudian ada Bapak Amin Al-Adib FC MC dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Iya, baik. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Baik, ada Bukadis kita seperti biasanya Bu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selalu cantik, bersama Ibu. Ini lari Pokoknya Pak, semangat gitu. Pak, kalau ikutan sama Bu Erlina tuh takutnya dibawa lari Pak. Iya. Suka lari dia. Oke, baiklah. Bapak Ibu Matur Sembah Rawuhipun, 30 menit kita ngobrol ya. Peran orang tua dalam pendampingan tumbuh kembang anak. Anak anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa ya pada orang tua, tapi bagaimana kita harus menjalankan peran kita dengan baik ini yang mesti harus kita bicarakan. Kalau sudah melahirkan, sudah merawat, sudah semuanya dipenuhi, kadang-kadang orang tua lupa ya, ada peran-peran khusus yang memang harus dijalani. Itulah, betul. Ya kan? Taunya kan anaknya sudah sudah saya sekolahkan di tempat yang baik, makanan juga enak, fasilitas ada, tapi bukan itu saja gitu. Ya, kita bicara di forum ini. Saya akan belajar dari beliau bertiga di sini. Tapi konsep secara kebijakan, Bu Erlina pasti akan pengantikan dulu. Ya. Monggo silakan Bu Erlina. Ya, pada dasarnya ini kan terkait dengan keluarga begitu ya. Keluarga itu kan harus punya ketahanan, resiliensi, gitu, kelentingan dan sebagainya, sehingga ketika menghadapi persoalan, masalah baik di dalam keluarga maupun dari luar keluarga itu punya ketahanan, tetap tangguh, tetap bisa menyelesaikan dengan baik, tetap memiliki jalan-jalan keluar, gitu ya. Ketika masalah itu berat, tidak bisa diatasi sendiri, harus kemana? Harus mengakses, minta bantuan kemana untuk penyelesaiannya dan sebagainya, itu kemudian paham. Nah, tidak ada konflik di dalam keluarga juga, karena bagaimanapun konflik di dalam keluarga itu akan berdampak sangat luas, tidak hanya di dalam keluarga, tapi juga keluar gitu, berdampak negatif pada orang-orang di luar dari keluarga, lingkungan di luar dari keluarga. Lingkungan terdekat misalnya RT atau ke sekolah atau ke tempat publik, ke kantor dan sebagainya, dampaknya bisa kemana-mana tadi. Kemudian semuanya kan berawal dari keluarga ini, satuan terkecil gitu ya di dalam masyarakat ini. Kalau di situ beres, maka anggota keluarga ini keluar juga potensinya adalah beres gitu ya. Tidak membuat permasalahan-permasalahan di luar gitu, dimanapun gitu. Tapi kalau di dalam aja nggak beres, nah dampaknya menjadi nggak beres juga keluarnya gitu. Paling bisa kita lihat misalnya di jalan, marah-marah, nggak sabaran gitu ya. Kemudian di sekolah ada kekerasan, bullying dan sebagainya, gampang sekali mengeluarkan kata-kata verbal yang kasar, membuli orang dan sebagainya, bahkan kekerasan fisik, kekerasan seksual termasuk di dalamnya gitu. Oh, jadi itu bisa ditengarai ya dari sebuah keluarga yang barangkali tidak terlalu harmonis. Di kantor juga bisa ya, artinya kemudian gampang konflik dengan temannya, tidak disiplin, tidak menurut aturan dan sebagainya. Jadi ketidakpatuhan terhadap aturan itu kan juga merefleksikan kondisi kejiwaan seseorang gitu ya. Nah, jadi satuan terkecil keluarga ini bisa berdampak kemana-mana gitu. Kenapa kami selalu di dalam komunikasi, informasi, edukasi itu selalu menyampaikan beresi dulu keluargamu, keluarga Anda semua kita, gitu ya. Tetapi juga ini kan sangat terkait dengan masa-masa ketika belum berkeluarga, baik dari mulai kecil pengasuhan gitu, maupun nanti ketika menjelang berkeluarga. Apa-apa saja yang harusnya dilakukan gitu ya, termasuk diantaranya asesmen terhadap diri, kalau psikolog kan pahamnya. Asesmen dirinya itu sebelum mau berkeluarga itu akan menghadapi pasangan yang berbeda dari apa-apanya tadi, adaptasinya nanti harus bagaimana supaya berhasil gitu ya.
kemudian juga sadar diri kalau di dalam assessment itu ternyata ada luka-luka batin yang masih kebawa. Oke. Baik di dalam pengasuhan sebelumnya gitu, ketika masih anak-anak, masih remaja, maupun ketika berinteraksi dengan orang-orang ada luka-luka batinnya gitu, ya itu harus diberesi dulu sebelum berkeluarga. Kemudian juga kesepakatan yang harus dibangun dengan calon pasangan sehingga tidak berakibat pada konflik di kemudian hari. Nah, seringkali kesadaran untuk itu masih kurang. Oke. Nah, jadi nikah ya cinta banget, nikah aja gitu ya. Saking bucinnya gitu ya. Yang bucin. Dibayangkan juga hanya yang bagus-bagus tanpa kemudian mempertimbangkan atau melihat situasi yang nantinya bakalan terjadi. Oke. Bahkan kadang-kadang mengingkari ya, sudah kelihatan jelek aja tetap aja di skip gitu. Gitu. Nah, apa yang kami hadapi di angka-angka kami gitu ya di pemerintahan gitu, karena kami juga mendata itu kan juga akibat dari hal-hal yang tidak dilakukan seperti tadi, sehingga ada angka kekerasan, angka perceraian, kemudian juga angka kekerasan termasuk terhadap anak ya, tidak hanya terhadap pasangan gitu. Kemudian juga angka pernikahan dini. Yang sebagian besar karena kehamilan tidak diinginkan dan sebagainya, itu kan kegagalan pengendalian di dalam keluarganya masing-masing tadi. Kemudian angka kejahatan jalanan yang masih usia anak bahkan gitu, ya seperti itulah gitu. Yang harus kemudian Pak Dwi ini juga harus memberikan arahan, harus mengupayakan program anggaran dan sebagainya untuk kemudian bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah, menjadi berat ketika kita sudah harus memadamkan kebakaran-kebakaran ini. Jauh lebih baik mencegah. Jauh lebih baik mencegah gitu, supaya tidak ada masalah. Gitu. Jadi memadamkan itu jauh lebih sulit. Kemudian juga melakukan intervensi setelah padam itu juga sama sulitnya. Jadi lebih baik melakukan pencegahan. Tadi gambaran secara makro di daerah Istimewa Yogyakarta, karena kalau Bu Gadis dan juga Pak Dewan pasti akan bicara soal angka-angka dan sebagainya. Nah, dari sisi psikologi seperti apa? Kalau kita bicara soal peran orang tua untuk tumbuh kembang anak, poin-poin terpentingnya apa, Pak? Ya, Bu Indah, mengafirmasi apa yang tadi Bu Erina sampaikan ya, bahwa kepribadian seseorang itu kan dibentuk atas kompleksitas kehidupan begitu. Mulai dari dia dalam kandungan, lahir, kemudian hingga tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Kompleksitas itu kan mulai dari pola asuh, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, nilai budaya, hingga pengalaman-pengalaman yang dia lalui begitu. Nah, tetapi kita sepakat bahwa keluarga menjadi salah satu faktor terpenting bagaimana anak ini tumbuh. Kenapa? Karena keluarga menjadi agen pertama untuk anak-anak ini melihat bagaimana kehidupan ini berjalan. Bagaimana interaksi sosial ini dibangun, bagaimana hubungan antar sesama, hubungan dengan orang lain itu dibangun. Nah, ruang pertama ini kan menjadi pondasi ya. Kalau pondasi ini kuat, maka bangunan ke depan dari pengalaman-pengalaman pendidikan, kemudian dari budaya dan lain sebagainya, tentu akan menjadi bangunan yang kokoh. Tapi kalau pondasi sendiri itu menjadi rapuh, maka ya tumbuh kembangnya ke depannya juga akan rapuh. Begitu Mbak Indah. Oke. Jadi ini krusial sekali sebetulnya peran orang tua ya. Kalau kita bicara soal tumbuh kembang anak gitu. Karena kalau anak masih dalam usia kehidupannya, ini kan memang peran orang tua itu. Nah, yang bagus yang seperti apa sebetulnya? Yang bagus itu di mana orang tua hadir membersamai anak, bukan menghakimi. Kadang kita ya Bu Erina, Pak Dwi gitu, sering lupa bahwa membersamai bukan menghakimi. Iya, artinya kita sebagai orang tua itu terkadang lebih sering menghakimi, menjustifikasi, alih-alih kita mengapresiasi. Misalkan anak kita biasanya bangun jam 6 atau setengah 7. Tiba-tiba dia bangun jam 5 misalkan atau setengah 5. Bagi yang muslim mungkin sholat dulu. Gitu. Kita sebagai orang tua kadang tidak kemudian mengapresiasi, justru malah, oh kok tumben ya gitu. Ya, kamu bangunnya pagi ya, sambat apa dan lain sebagainya gitu. Yang akhirnya kemudian tidak diapresiasi gitu. Nah, ini kan ibarat ketika kita berada dalam sebuah instansi atau perusahaan dalam tempat kerja. Atasan kita selalu ngoreksi kesalahan kita terus begitu. Maka kan kita akan menganggap bahwa perusahaan atau instansi ini red flag gitu ya. Kalau bisa saya akan pindah begitu. Nggak punya empati. Iya. Nggak punya apresiasi juga. Alih-alih ketika kita melakukan atau anak kita melakukan hal-hal yang baik, kemudian kita apresiasi. Apa sih sulitnya untuk mengapresiasi begitu? Apa sulitnya kemudian kita
hadir kalau istilahnya adalah unconditioning positive regard lah, cinta tak bersyarat. Meskipun kamu nilainya 60 mungkin matematikanya, ibu tetap sayang kok sama kamu begitu. Meskipun itu bukan kemudian dimaknai sebagai, jadi saya 60 semua nggak apa-apa, kan gitu ya? Bukan dimaknai gitu ya? Bukan, artinya tetap hadir, kecewa, tapi bukan menghilangkan rasa cinta. Begitu. Iya, ibu kecewa ketika kamu tidak menjalankan peranmu sebagai anak ibu yang ibu harapkan. Tetapi bukan berarti ketika kamu tidak sesuai dengan apa yang ibu atau ayah harapkan, maka cinta ayah dan ibu ke kamu itu hilang begitu. Bedakan antara rasa kecewa dengan cinta tadi begitu. Nah, sayangnya orang tua seringkali menunjukkan bahwa kalau kamu tidak sesuai dengan apa yang ibu harapkan, ibu nggak cinta loh sama kamu gitu. Itu kan sangat menyakitkan. Apalagi membandingkan. Indah banget kalau itu. Kenapa? Itu Bu indah banget. Iya. Kok gitu? Atau kadang kita sering ya sebagai orang tua bilang, khususnya ibu-ibu nih Bu ya, bisa ini. Ibu. Ya. Iya. Kalau kamu nggak nurut, kamu kayak gitu, ibu nggak sayang loh sama kamu. Di hatinya anak-anak kan lebih gini ya, itu pelajaran itu dulu ibu nilainya sekian. Itu membandingkan lagi. Oh, iya semakin dong. menyakiti ya. Betul. Jadi boleh kita kecewa terhadap apa yang anak lakukan ketika dia melanggar norma dan lain sebagainya, tapi kemudian jangan pernah menunjukkan bahwa cinta dan sayang orang tua kepada anak itu hilang. Itu dua hal yang berbeda. Ya, aplikasinya gimana di lapangan supaya dia tahu kalau kita kecewa, artinya itu Betul. menumbuh kembangkan bahwa dia akan menjadi lebih baik lagi tanpa memanjakan dia bahwa orang popo lah nilainya swidak, wong sesuk yo pasti nilai tepat apik. Ya, misalkan begini, itu dalam pola asuh bisa disebut sebagai mindful parenting ya. Mindful parenting itu di mana orang tua betul-betul hadir untuk membersamai anak. Seringkali dalam keluarga itu kita hanya tinggal bersama ya Bu Rina. Kita lupa untuk hidup bersama. Jadi hanya fisiknya ya. Dalam banget tinggal bersama Dalam tanpa banget. hidup bersama. Iya, jadi Kita makan ada di sini. semua makan di meja, cuman sebetulnya pikirannya nggak nyatu di situ. Jiwa kita di HP terkoneksi dengan orang-orang di luar. Pak Dewan, Jogja seperti ini ya. Bu Erlina punya PR banyak. Tapi edukasi mengenai bagaimana peran orang tua ini penting ya. Salah satunya dengan acara-acara semacam ini dan sebagainya. Apa yang Bapak mau sampaikan terlebih dahulu? Analisanya psikolog ya betul, realita itu. Enak ya jadi psikolog ya, asik juga ya. Asik. Meko dukun. Dukun modern. Ya, tapi begini. Tadi kan sebetulnya beliau ini baru mengatakan bagaimana seni berdialog. Seni berdialog. Seni berdialog akan menentukan di mana posisi peran orang tua dalam mendidik anak. Kalau bicara hari ini sebetulnya masyarakat kita ini kan pendidikannya paling tidak SLTA banyak ya. Artinya bahwa kalau bicara tentang seni berdialognya itu sebetulnya sudah paham lah sebetulnya. Tetapi apakah itu seperti yang kita inginkan kan belum. Ya ini Bu Erlina lagi sebetulnya ini kita butuh edukasi, karena seni berdialog itu nggak gampang. Nggak gampang, karena dialog itu kayak seni sastra itu. Seni sastra. Saya tertarik dengan ketika sekolahnya Thomas Alva Edison membuat surat kepada orang tuanya yang isinya bahwa sekolah sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anakmu karena anakmu dulu dijudge bahwa bukan bodoh, masuk difabel. Malah difabel. Mungkin lebih atraktif ya, mungkin ya begitu. Thomas tanya sama orang tuanya, Bu, mungkin atau Bu, aku ngerti ya. Tapi begitu kan dialognya kira-kira, Ibu ada surat dari sekolah, apa isinya? Ibu mengatakan bagaimana? Isinya bahwa kamu tidak boleh sekolah di sana lagi karena kamu terlalu pandai. Iya, betul. Ini penting. Artinya dialog bagaimana orang tua sadar dengan perannya itu tidak hanya sekedar jam 7 aku kasih sarapan kan. Tidak itu. Tapi dialog itu penting. Bahwa sebuah konflik itu pasti terjadi awalnya dari dialog yang kurang pas. Baik, ini harus ada program bagaimana cara berdialog dengan anak.
Tadi kan tidak. Oh, kalau mau nilaimu 6 gitu. Oh, nggak apa-apa, aku tetap sayang. Enggak juga. Ini bagus loh 6 itu. Misalnya gitu, ini masalah gaya bicara ya. Tapi ini lebih bagus lagi, itu bisa 7, bisa 8. Oke. Saya kira kita harus, orang tua hari ini harus diberikan edukasi itu. Iya, cara komunikasi. Cara komunikasi. Satu kata itu bisa menyakitkan orang loh. Kalau Soekarno bilang satu kata kamu bisa kalah, tapi satu kata kamu bisa menang. Oke. Artinya apa? Kata ini akan menentukan. Oke. Ya. Menentukan sebuah hubungan. Begitu kan? Baik. Bahkan mendongkrak psikologi seseorang ya Dari narasi. Ya. Kata-kata. Landepi pun ngui ini kok. Iya. Bahkan orang yang mungkin tidak cinta itu bisa diprok. Iya, betul. Aku bisa membuatmu kamu jatuh cinta. Oke. Walaupun hanya Dengan satu kata. Hanya satu kata. Oh, yang gitu belajarnya sama Pak Dwi ternyata Bu Erlina. Oke, Pak sih kalau kita, gimana ya caranya supaya kita bisa berdialog dengan baik sama anak-anak? Kita apa sih ada harapan orang tua yang kemudian bisa disampaikan tanpa anak merasa itu ditekan? Oke, nah melanjutkan yang tadi Pak Dwi sampaikan, memang komunikasi berdialog itu adalah seni, dan seni merupakan sesuatu yang bisa kita pelajari ya. Oke. Kata-kata yang kemudian disampaikan oleh orang tua kepada anak dari satu bahasa dengan bahasa lain tentu akan diterimanya berbeda. Oke. Contoh misalkan anak-anak itu kan sakit, atau janganlah anak-anak, kita sendiri kalau dibandingkan kan sakit ya. Nggak suka gitu. Nggak suka ya. Pak Dwi misalkan bilang kepada Jangan terlalu istri, gendut misalkan, itu. gitu, okay? Lihat Mbak Indah ya. Terus gitu. Betul. Ya. Bilang sama istri misalkan, Bu, kamu kok nggak kayak Bu Indah itu loh sekarang. Tampil bagus, menawan, wangi begitu ya. Istri kan akan sakit hati ya. Ayo kono Indah dipek wae. Maafkan ya pemirsa. Anak-anak kita saat kemudian orang tuanya mencoba membandingkan, meskipun ini niatnya bagus ya, niat orang tua agar anak-anak termotivasi agar sama dengan temannya yang lebih baik. Tapi ini nggak boleh ya? Iya, tetapi kemudian orang tuanya bilang bahwa kamu tuh nggak kayak si begitu ya, yang soleh, yang kemudian belajarnya rajin, nilainya bagus. Mungkin di dalam hati anak-anak sama dengan istrinya Pak Dwi tadi, merasa bahwa ibu juga nggak kayak ibunya si A kok, gitu. Ya udah si A aja yang jadi anak ibu. Itu kan sangat menyakiti ya. Alih-alih kemudian tadi menerima tanpa syarat, memang kita hadir kepada anak-anak untuk tumbuh kembangnya, untuk membersamai, untuk mengarahkan, tetapi jangan pernah kemudian membandingkan. Saya rasa siapapun dibandingkan tentu tidak suka. Kita putar lagu, ngomong ini kok dibanding-bandingin. Langsung putar lagu. Apalagi dengan kakak beradik juga sama. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Jadi versi terbaiknya masing-masing. Karena setiap individu kan punya potensi. Tinggal dicari potensinya apa, kenali ya. Kalau butuh datang ke psikolog untuk tahu minat bakat anak ini apa, IQ-nya berapa. Itu bisa diketahui ya? Iya, sangat bisa. Saya tanya ke Bu Erlina, pasti punya program. Karena di sana psikolognya banyak. Apa Bu Erlina? Ya, seringkali tidak hanya kata tadi ya, supaya ketika kita berkomunikasi itu sukses mencapai apa yang kita inginkan untuk ditangkap oleh orang lain yang kita ajak komunikasi gitu, baik itu terhadap anak-anak maupun orang dewasa gitu. Selain kata tadi, ucapan gitu, tapi juga gestur. Bagaimana mimik muka kita, bagaimana ekspresi tubuh kita misalnya. Kalau terhadap anak yang kecil, jangan gini, anaknya masih rendah, pendek, tinggi badannya gitu. Itu kayak gimana gitu ya, tapi harus menyamakan ketinggian misalnya. Jadi kita jongkok dulu. Terus intonasi, terus mimik muka. Aku tersinggung. Wajah kita gitu. Sehingga kemudian bisa ditangkap sesuai dengan yang kita inginkan sebetulnya gitu. Dan menjadi lebih baik nanti komunikasinya. Nah, cara-cara berkomunikasi itu yang memang harus dikuasai. Semarah apapun kita gitu ya, ketika sangat tidak puas dan sebagainya, itu kalau kita tidak menyampaikan dengan benar, itu ditangkapnya juga nggak seperti yang kita inginkan gitu. Malah kemudian bisa menjadi konflik. Nah, itu yang memang harus dikuasai oleh semua orang di dalam berkomunikasi gitu.
kadangkala apa yang kita sampaikan itu ditangkapnya berbeda. Itu juga karena ya nggak sesuai tadi. Jadi seni dan kemudian strategi itu penting untuk dikuasai dalam berkomunikasi. Terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap relasi dengan orang lain dan sebagainya itu wajib. Nah, ketika itu harus dipelajari gitu. Apakah warga kita itu belajar gitu. Itu yang tampaknya juga masih banyak yang belum. Gitu. Bisa kita lihat lah tadi di jalan cepat marah, gitu. Kemudian klakson sebentar marah, begitu hijau langsung klakson gitu ya. Tapi kemarin kita dapat apresiasi bagus ya Pak Dwi ya, Jogja dibandingkan dengan kota-kota lain gitu ya. Lebih sabar, minim klakson gitu ya. Sabar itu baik. Sampai ada yang bikin kalau yang tantin bukan warga Jogja. Saya jadi rodok pede gitu juga, jadi bangga juga ya Pak Dwi, Pak Amin bahwa oh ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak positif di masyarakat gitu. Artinya meningkatnya kesabaran, kemudian juga berperilaku di tempat publik gitu yang baik. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini sudah ada perbaikan-perbaikan ini di dalam keluarga, di dalam relasi dan sebagainya. Nah, nanti akan semakin baik semoga ya. Akan semakin baik meskipun dalam kondisi yang banyak masalah secara ekonomi misalnya. Sebenarnya tidak langsung inline antara kondisi ekonomi memburuk kemudian perilakunya juga memburuk, bisa tidak gitu. Artinya dalam kondisi ekonomi yang makin memburuk misalnya tetap kita perilakunya makin baik. Itu yang kita harapkan. Adakah program dari DP3AP2 DIY sendiri yang kaitannya dengan peran pendampingan tumbuh kembang anak, peran orang tua dan sebagainya? Wonten Ibu. Pertama adalah kegiatan-kegiatan yang memang kita langsung sosialisasi edukasi kepada masyarakat, baik yang langsung maupun yang online gitu ya. Itu banyak dilakukan. Kemudian layanan. Layanan itu biasanya diaksesnya oleh orang yang sudah memiliki persoalan, permasalahan, kemudian mengakses gitu. Itu bagus juga karena berarti kan belajar lagi, memperbaiki gitu ya. Itu bagus juga. Dan ini gratis ya? Yang gratis, semua gratis. Kami harapkan sih sebetulnya sebelum ada masalah juga belajarlah gitu. Nggak apa-apa mengakses layanan itu, bertanya. Ini kalau supaya anak saya tidak GTM gimana ya? Gitu, gerakan tutup mulut gitu. Atau ini anak saya kok ngeyelan sekali gitu. Itu harus gimana gitu untuk selanjutnya. Gitu. Jadi atau tadi bukan selalu ke ChatGPT ya, tapi tanyanya ke program ini gitu kan. Yang pranikah juga kami kan juga menyiapkan itu. Supaya tadi ada assessment terhadap dirinya masing-masing gitu ya, dua orang ini itu. Kemudian mencari tahu di masing-masing itu ada hal-hal yang harus diselesaikan atau tidak. Kemudian kalau mereka ingin membangun kesepakatan itu ya monggo bisa difasilitasi juga. Jadi orang tua tidak perlu malu ya untuk mengakses layanan ini karena ini memang disediakan DP3AP2 untuk warga di daerah istimewa Yogyakarta. Sebaiknya mengakses itu. Baiklah, Mas Amin, kalau kita bicara soal konflik antara orang tua dan anak dalam konteks pendampingan ya orang tua terhadap anaknya, kalau konflik itu sudah terlanjur terjadi, gimana cara memperbaikinya? Keluarga yang ideal itu bukan keluarga yang kemudian betul-betul bebas dari konflik, tetapi keluarga ideal adalah keluarga di mana ketika punya konflik dia meresolusi itu secara bersama, begitu. Keluarga itu kan struktur ya, struktur itu terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini harus berperan semuanya. Ayah berperan sebagaimana ayah, ibu berperan sebagaimana ibu. Meskipun dalam konteks kehidupan ini tentu ada yang double job misalkan ya, ada yang ibu dengan ayah kemudian perannya menjadi satu. Nah, ketika konflik ini sudah terjadi, maka komunikasi menjadi salah satu hal yang penting. Coba duduk bersama begitu, dan ini bisa menjadi satu hal yang kita rutinkan atau kita budayakan kembali. Saya yakin saat Bu Erlina waktu kecil dulu, Pak Dwi waktu kecil, kita punya kebiasaan istilahnya glasaran ya Ibu ya, di depan rumah bareng dengan orang tua. Mungkin kalau yang ada kutunya sendiri, petani begitu, dan di situ ada komunikasi yang ringan tapi syarat dengan pemaknaan kehidupan. Di situ tidak berbicara tentang kalkulus, tidak berbicara tentang statistika, di situ berbicara tentang
Misalkan, Duk, Le, kamu kalau besar nanti jadilah anak yang bagus, jadilah tetangga yang baik dan lain sebagainya. Nilai-nilai kehidupan yang kemudian diajarkan di situ. Nah, ketika konflik itu terjadi, maka yuk kumpul, yuk bersama begitu. Kita komunikasikan. Karena keluarga yang baik itu bukan hanya membicarakan ketika senang saja, tetapi berkomunikasi saat sulit, saat berat, dan bahkan saat sakit. Begitu. Jadi rapat. Ya. Nah, Pak Dwi ini rapat berkali-kali di komisi dan sebagainya. Rapat keluarga pernah nggak, Pak? Gitu ya, Pak ya. Tapi begini, ini ya kita bicarakan idealnya ya. Iya. Tapi kan nggak gampang juga. Karena semua keluarga punya latar belakang. Ya. Apakah ketika keluarga itu sudah memainkan, bapak ibunya sudah memainkan perannya yang baik terhadap anaknya, apakah akan berhasil juga? Belum tentu. Apa 100% mulus Karena ya? anak punya lingkungan setelahnya, lingkungan di sekolah, misalnya begitu. Dan masyarakat. Disitulah, apa namanya, saat-saat kritis, karena anak akan membandingkan. Oke. Tuh kok, itu temannya itu Kok boleh? kalau diberikan uang jajan kok sekian, Pak aku hanya sekian. Karena di sana juga latar belakang orang tuanya akan berbeda-beda. Apalagi ketika peran orang tua digantikan oleh kakeknya atau neneknya. Ini kadang-kadang maaf ya lebih ke gengsi. Mungkin kalau anaknya minta sesuatu itu mungkin ya besok gitu. Tetapi kalau cucu yang minta langsung dikasih. Begitu kan? Iya, Apalagi loh kok si putuku kok hanya cucuku kok HP-nya kok masih agak jadul, sudah iPhone sekian gitu. Aku harus memberikan iPhone gitu. Itu merusak sebetulnya. Makanya cucu seringkali bilang kakek neneknya lebih lomo Lebih gitu. maka nanti akan terjadi pergeseran. Anak akan membedakan bahwa oh ternyata aku lebih enak di Sama eyang aja. Itu bahaya loh. Itu bahaya. Iya betul. Bukan kita mempersempit untuk hubungan dengan eyangnya, tidak. Ya. Tetapi ada ruang yang tidak boleh diintervensi oleh kakeknya. Oke, baiklah. Itu pentingnya kolaborasi. Ya, kolaborasi ini betul, gimana? Ini mau saya tanyakan nih berarti harus ada kolaborasi ya, yang antara orang terjadi harus tua ada dan kolaborasi. anggota keluarga yang lain. Siapapun, gitu. ya. Tapi kadang-kadang juga orang tuanya itu tidak secara sadar, karena ini ngomong gengsi. Kadang-kadang orang tuanya punya gengsi loh. Dia tahu kalau anaknya si A itu kalau ngasih uang jajan anaknya hanya 10.000, saya kasih 20.000. Nah, di sana akan terjadi interaksi. Kamu berapa? Aku 20.000. Aku hanya 10.000. Ribut nanti di sana. Maka peran keluarga kadang-kadang akan bergeser karena anak menemukan lingkungannya yang dibawa. Masalah itu dibawa ke rumah. Bisa menjadi protes. Itu yang terjadi. Apalagi nanti kalau Pak Amin lebih paham di usia-usia tertentu. Jadi kalau usia balita itu lebih nurut ke orang tua gitu ya. Usia SD itu nurut sama gurunya. Iya. Nanti mulai SMP itu nurut sama teman-temannya. Iya, SMA juga. Iya. SMA nurut sama pacarnya. Bagi yang punya. Baru bisa mikir sendiri 21 tahun tadi katanya. Kecenderungan itu harus dipahami. Oke. Nah, itu yang tadi Bu Erlina juga sampaikan ya Ibu. Bahkan bahwa jadi kontrak kita kepada anak itu ternyata waktunya sangat terbatas ya Bu Erlina. Sangat terbatas. Ketika anak-anak masih tadi balita Bu Erlina sampaikan, anak-anak nurut nih dengan kita gitu. Tapi coba seberapa lama sih nanti usia 12 tahun masuk ke fase remaja, dia sudah mulai terinternalisasi nilai-nilai dari luar. Jadi waktu orang tua dengan anak itu ya at least 12 tahun awal untuk kita bisa membersamai mereka, memantau selama 24 jam. Setelah itu mereka akan terinternalisasi nilai-nilai luar. Jadi basic untuk itu sampai 12 tahun itu harus kuat ya? Betul. Kalau kita terlambat ya dan seringkali colongan begitu. Lengoyak kangelan nanti kesulitan. Orang tua baru sadar bahwa peranku kurang itu ketika anak-anak sudah masuk pada 12 tahun ke atas. Masuk ke remaja di mana internalisasi nilai-nilai lebih banyak dari luar. Orang tua baru kaget. Waduh, kok begini ya dan sebagainya. Yang menyambung tadi Bu Erlina sampaikan. Oh iya, jadi nanti teman-teman bilang ngapain aja lu gitu ya. Kalau bicara tentang standar yang baik kayak apa sih itu kan relatif ya. Maka kalau 12 tahun itu adalah baru deket-deketnya sama orang tua dan berdialog 20 tahun. Ya aku tuh paling setuju dengan pendidikan boarding class.
Sebenarnya sekolah Boarding, rakyat ya? ini saya suka. Tetapi kalau sekolah rakyat ini hanya untuk orang miskin, ya saya nggak suka. Begitu kan? Karena yang namanya pendidikan tidak bisa ada diskriminasi antara miskin dan tidak. Oke. Nggak mungkin kalau yang kaya 1 tambah 1 2, kalau yang miskin 1 tambah 1 3 kan nggak juga. Oke. Begitu loh. Boarding class itu menurut saya, tapi boarding class juga punya standar ya, standar umum. Standar umum. Oke. Disitulah sebetulnya meminimalisir intervensi polusi moral dari luar. Oke. Boarding class menurut saya kalau hari ini kita prihatin selalu anak-anak kita itu tidak berkarakter ya, karena lepas. Oke. Baik. Gitu. Ya, Mas Amin, support system seperti apa sih yang paling bagus dari orang tua untuk anak-anak supaya dia bisa tampil seperti apa yang seharusnya? Ya, orang tua harus menjadi support system di mana dalam penerapannya orang tua menjadi satu pendengar. Seringkali mungkin karena budaya atau karena nilai-nilai yang dianut oleh orang tua di budaya kita begitu ya, orang tua seringkali menjadi figur yang sering bicara dibandingkan mendengarkan. Padahal Dan selalu benar. Ya. Dan merasa selalu benar. Merasa lebih tahu. Lebih tahu ya Bu, dengan berbagai pengalamannya begitu. Makanya sering anak-anak bilang maha benar mama. Padahal zaman berubah ya, zaman berubah. Apa yang kemudian dihadapi oleh anak tentu berbeda begitu. Ada baiknya ketika menjadi orang tua sama dengan konsep konseling kok. Menjadi orang tua itu tidak selalu harus berbicara terus. Ada kalanya orang tua itu harus mendengarkan dulu, tanpa kita menjustifikasi. Orang datang ke psikolog, ke konselor itu kan suka kenapa? Karena merasa didengarkan, meskipun belum tentu diberikan solusi. Nah, ketika orang tua mau mendengarkan dengan aktif, dengan hadir, dan mencoba untuk memahami tanpa menghakimi terlebih dahulu, saya rasa itu menjadi salah satu peran penting dalam support system orang tua. Yang kedua, kemudian orang tua bisa menanyakan atau mengkonfirmasi apa yang ingin kamu lakukan, apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi keinginanmu. Ayah dan ibu siap loh untuk hadir di situ begitu. Alih-alih justru malah tadi meremehkan ya Bu ya. Bu, aku punya cita-cita jadi dokter. Halo, Bapak Itani kok dokter atau piye? Dan lain sebagainya. Meremehkan, merendahkan begitu. Sehingga tidak kemudian tumbuh dari pribadi anak bagaimana kemudian dia mencapai cita-cita, tetapi justru tadi malah kemudian merasa rendah diri. Dan jarang loh Mbak, yang kemudian konsul ke kami itu, misalnya tadi ya dalam sebuah kasus menyampaikan bahwa ini gimana ya, saya miskin tapi anak saya pengen jadi dokter misalnya gitu. Nggak pernah ada yang konsul seperti itu. Oke. Nah, padahal itu penting. Jadi manfaatkan padahal penting sebaik mungkin. sebetulnya. Jadi menurutmu, menurut pendapatmu dan sebagainya itu penting untuk kemudian kita mendengarkan apa sih kemauan anak kita, karena sebetulnya kita kan juga ada gap ya. Kita yang sudah berusia, orang-orang tua ini generasinya beda. Generasinya itu kan beda gitu. Mereka sudah jauh lebih aktif gadget, dunia mereka jauh lebih luas dari jangkauan gitu. Sehingga sangat mungkin pola pikirnya pun sudah berbeda zamannya ini. Sehingga menjadi penting untuk kita mendengarkan. Menurutmu gimana sih? Gitu. Dari apa yang kamu pikirkan seperti apa? Sehingga nanti kemudian bisa dialog. Nah, dialog itu kan kalau masing-masing imbang ya. Tapi kalau jeglek ini nggak bisa dialog. Betul. Harus imbang Itu dulu. namanya mendengarkan ceramah. Bukan lagi berdialog. Dan orang tua kemudian baru sadar ya Bu Erlina, atau orang tua mungkin protes, datang ke psikolog atau datang ke dinas begitu puspaga dan lain sebagainya, mengatakan bahwa anakku nggak pernah kok cerita ke aku, gitu. Anakku nggak pernah terbuka, nggak pernah mau cerita. Sebetulnya cerita tapi nggak didengerin. Selama ini baru mau ngomong aja udah dimarahin. Sebagainya, kapok akhirnya, besoknya nggak mau cerita. Nggak mau cerita lagi. Ini sekumpulan orang tua yang lagi ngobrol. Penting tadi Mbak. Iya. Penting sekali untuk anak-anak itu mau bercerita, menyampaikan apapun gitu. Nah, dalam kasus-kasus kekerasan yang kami layani itu kan banyak yang memendam itu gitu. Atau tadi yang kehamilan tidak diinginkan itu nggak bilang juga gitu, tahu-tahu udah gede gitu ya. Ada yang bahkan sampai lahir buang bayinya baru ketahuan dan sebagainya. Nah, jadi kan kita menjadi teman bercerita bagi anak-anak kita. Tapi memang orang tua kadang-kadang menempatkan dirinya puas. Oke. Misalnya anaknya tadi mau dokter gitu.
pikiran otakmu ora mikir kok. Misalnya begitu. Kasihan. Bapakmu nyopo? Aku pengen petani. Oke. Padahal mungkin anak harus bisa menawarkan ini Pak, karena kan ini sudah dapat Beasiswa. gitu kan. Iya. Tapi sudah dia berpikir bahwa dia sudah, orang tuanya sudah tidak pede lagi. Iya. Sudah membayangkan besok itu kita butuh biaya. Iya. Ya, oke. Jangan tutup kesempatan mereka ya dengan pikiran-pikiran sempit kita. Mudah-mudahan ini Tapi bisa kita lakukan itu tadi bersama. apa yang kita harapkan, apa yang kita komunikasikan itu seringkali ditangkap berbeda. Ya. Maka kenapa harus dialog itu supaya tidak ditangkap berbeda itu. Betul, Oke. Baiklah. Sering yang kita niatkan baik, kita menyampaikannya pun bisa secara baik, tetapi ditangkapnya berbeda itu bisa kok terjadi. Oke. Ya. Karena ini manusia ya, bukan Iya. hanya mesin yang tinggal pencet-pencet, tapi punya logika, punya hati dan segalanya. Iya. Terima kasih banyak Ibu, makasih Pak Amin. Sama-sama. Pak Dewan atas Manual. Iya. Next kita ngobrol lagi ya. Karena ternyata seringkali yang diingatkan bukan anak-anaknya saja, tapi orang tua ini harus diingatkan. Karena kita menjadi teman terbaik dia, terutama saat mereka tumbuh. Atas Manual, selamat sore, sukses selalu. Sorry, amin. Ya, baik pemirsa, bicara soal peran orang tua dalam pendampingan tumbuh kembang anak dalam talk show Siap Nikah, sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Ini sesuatu yang sangat penting, sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita ikuti dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan bersama. Banyak menggunakan telinga daripada mulut kita supaya anak-anak bisa berdialog dengan kita. Terima kasih. Saya Indah Ardina. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.